Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya Rahdian Sapane ingin menyampaikan informasi tentang jasa pengurusan persetujuan bangunan gedung, yang mana dalam proses pengurusannya didampingi oleh konsultan bersertifikat bangunan gedung. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan bahwa dalam proses pengurusan izin bangunan yang saat ini bernama persetujuan bangunan gedung, diperlukan adanya pendampingan dari konsultan. Kenapa harus ada pendampingan dari konsultan? Karena dalam permohonan persetujuan bangunan gedung atau PBG ini, banyak dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh pemohon, terutama dalam hal ini dokumen teknis. Nah, dokumen teknis ini adalah berkaitan dengan standar teknis bagaimana idealnya bangunan gedung dapat berdiri. Adapun dokumen teknis yang dimaksud dalam persetujuan bangunan gedung ini meliputi adanya perencanaan teknis, gambar teknis, mulai dari arsitektur, struktur maupun MEP. Nah, selain dari gambar teknis tadi juga terdapat dokumen lain, yaitu spesifikasi teknis dari tiga aspek tadi: arsitektur, struktur maupun MEP, mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Begitu juga terdapat dalam dokumen lain, yaitu analisa struktur atau perhitungan struktur. Dalam perhitungan struktur diatur bagaimana bangunan itu dapat berdiri kokoh dari sisi struktur, mulai dari fondasi, slab, kolom, balok, plat lantai, begitu juga dengan konstruksi atap. Maka di situ terdapat perhitungan analisa strukturnya. Nah, itu sebabnya dari dokumen teknis ini maka diperlukanlah adanya pendampingan dari pihak konsultan. Karena sebagian besar pemohon-pemohon kita memang basic mereka bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang teknik bangunan gedung. Nah, selain dari itu, dalam penyusunan dokumen teknis oleh konsultan, konsultan juga nanti akan membantu dalam melakukan pendaftaran atau permohonan melalui aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Seluruh dokumen-dokumen tersebut diupload dalam SIMBG sesuai dengan permintaan dari aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Dalam mengupload ini, pemohon didampingi oleh konsultan untuk mengupload seluruh dokumen-dokumen yang ada, dan setelah itu nanti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sudah diupload tersebut. Jika nanti terdapat adanya perlu perbaikan, maka berkas akan dikembalikan oleh pihak dinas terkait, dan maka pihak konsultan akan melakukan
perbaikan dan kembali mengupload file yang sudah dilakukan perbaikan. Setelah itu nanti pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang akan melakukan penjadwalan konsultasi dalam rangka memaparkan perencanaan teknis yang telah disusun, dan itu akan disampaikan oleh pihak konsultan bersama dengan pemohon. Begitu besarnya peran konsultan dalam kaitan permohonan persetujuan bangunan gedung itu, maka pemerintah melalui dinas terkait menyarankan setiap pemohon harus didampingi oleh pihak konsultan. Dalam kesempatan ini, saya juga adalah sebagai konsultan yang kerap kali mendampingi permohonan PBG, khususnya yang ada di Kota Tanjung Balai. Saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2022 atau pertengahan di tahun 2022. Sejak itulah saya mulai melakukan pendampingan permohonan persetujuan bangunan gedung. Maka dari awal nanti ketika pemohon telah memberikan amanah ini kepada tim konsultan, maka tim konsultan mulai melakukan pengumpulan data, baik itu nanti data umum berkaitan dengan data kepemilikan, berkaitan dengan keterangan rencana kota, begitu juga dengan dokumen lingkungan, serta juga dokumen lainnya seperti Andalalin dan sebagainya. Dan selain itu, konsultan juga akan menghimpun data teknis mulai dari survei langsung ke lapangan, mengukur luasan tanah, dan rencana luasan bangunan yang akan direncanakan, dan tentunya perencanaan itu akan disesuaikan dengan keterangan rencana kota atau KRK yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Nah, dari data survei tersebutlah maka konsultan akan melakukan mendesain gambar berikut juga dengan spesifikasi teknis dan perhitungan strukturnya. Nah, selain itu, untuk mendukung data perhitungan struktur, diperlukanlah data sondir tanah untuk mengetahui kekuatan daya dukung tanah terhadap bangunan. Maka untuk bangunan lantai 2 ke atas itu diharuskan melaksanakan sondir tanah. Nah, dari data sondir tanah tersebut akan dijadikan bahan untuk perhitungan struktur terhadap rencana bangunan yang dimohonkan. Demikianlah pengantar dari video ini terkait dengan pendampingan konsultan dan cara pengurusan PBG itu, dan dapat nanti dilihat, didengar, dan disaksikan dalam video berikutnya. Tonton sampai habis. Jangan lupa share, subscribe, like, and comment. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasa konsultan PBG serta cara pengurusannya oleh Radiansyah Pane ST, konsultan penyedia jasa persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat laik fungsi atau SLF.
Pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG harus dilakukan sebelum memulai kegiatan konstruksi pembangunan gedung. Selain itu, PBG juga merupakan salah satu persyaratan dasar dalam mengurus perizinan berusaha. Dalam mengurus PBG, pelaku usaha dapat menggunakan jasa konsultan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko Pasal 5 Ayat 1, persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perizinan berusaha meliputi 1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. 2. Persetujuan lingkungan. 3. Persetujuan bangunan gedung atau PBG dan atau 4. Sertifikat laik fungsi atau SLF. Persetujuan bangunan gedung atau PBG menggantikan izin mendirikan bangunan atau IMB sebagai bukti legalitas bangunan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Definisi persetujuan bangunan gedung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 Ayat 17. Persetujuan bangunan gedung atau PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Fungsi persetujuan bangunan gedung. PBG wajib dimiliki sesuai ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. PBG memiliki fungsi antara lain 1. Memastikan legalitas bangunan. 2. Memastikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna. Kebutuhan data dalam permohonan PBG. Untuk mengajukan persetujuan bangunan gedung atau PBG, pemohon harus melengkapi beberapa data antara lain. 1. Data pemohon. 2. Data tanah berupa legalitas bukti kepemilikan lahan termasuk perjanjian sewa atau jual beli jika melakukan sewa jual beli, gambar batas persil, laporan hasil penyelidikan tanah. 3. Data umum meliputi identitas pemohon atau penanggung jawab dan legalitas akta perusahaan, KRK atau KKPR, dokumen lingkungan, dokumen andalalin, dan data konsultan perencana konstruksi bersertifikat. 4. Data teknis. Data teknis berupa gambar konsep rancangan arsitektur, gambar arsitektur, spesifikasi teknis dapat berupa RKS, rekomendasi drainase pil banjir, bila dibutuhkan perhitungan struktur, gambar, dan perhitungan mechanical electrical plumbing. Dalam mempersiapkan kebutuhan data guna permohonan PBG oleh pemohon baik itu bangunan rumah tempat tinggal, rumah ibadah, sosial, pendidikan maupun usaha dapat menunjuk jasa konsultan PBG yang berpengalaman untuk memastikan kecukupan data yang akan diajukan. Alur penerbitan PBG dan peran jasa konsultan. Persetujuan bangunan gedung yang dimohonkan harus memuat standar teknis bangunan gedung yang dinilai oleh tim profesi ahli atau TPA maupun tim penilai teknis atau TPT. Pemohon dalam memohonkan PBG perlu melakukan pengajuan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG untuk kemudian ditindaklanjuti ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Langkah pengajuan PBG melalui SIMBG dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pengumpulan dan analisis data. 2. Penyusunan berkas. 3. Pengajuan permohonan. 4. Verifikasi administrasi. 5. Kunjungan lapangan dan konsultasi. 6. Verifikasi teknis. 7. Pembayaran retribusi. 8. Penerbitan PBG. Oleh karena itu, langkah pengajuan PBG tersebut, pemohon bekerja sama dengan penyedia jasa konsultan PBG yang telah berpengalaman dalam penyiapan data teknis, mengakses SIMBG, dan mengikuti konsultasi. Pada tahap verifikasi administrasi, pemohon diharuskan mengirimkan berkas dalam bentuk cetak ke dinas. Ketentuan ini didasarkan pada ketentuan masing-masing daerah dalam penerbitan PBG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Rustian. Iya Pak. Apa kabar? Sehat? Sehat Pak. Oke, silakan duduk Pak Rustian. Iya Pak. Apa yang bisa kita bantu Pak Rustian? Ini Pak, sehubungan pertanyaan kami yang kemarin untuk pengurusan izin tuh Pak, ini sudah saya lengkapi lah Pak. Ya. Ini ada fotokopi KTP, kartu keluarga, surat tanah, Ya. sama NPWP, PBB Pak. PBB. Iya, PBB. Dibayar sertifikat surat tanah, KK dan KTP. Oke, saya cek sebentar Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Saya cek dulu kelengkapan kita.
Ya, mulai dari surat tanah, sertifikat, luas tanah kita 200 meter persegi Pak ya. Iya Pak. Meter persegi, ini juga bukti bayar, KTP, KK, oke. Ini berkas-berkas sudah lengkap. Nah berarti Bapak memang sudah tekadlah ingin membangun rumah tadi Pak ya. Iya Pak. Nah itu berapa lantai rencana kita Pak? 1,5 lantai ya Pak. Kalau dia di atas berteras lah dia, cuman bangunan ada setengah lantai lagi lah di atas dia. Ya berarti terhitung 2 lantai 2 lah. lantai Dua gitu ya. tingkat gitu. Nah maka yang kita jelaskan di awal waktu itu kan bangunan kita itu ketika nanti kita rencanakan, maka kan ada aturan dari pemerintah kota yang tertuang dalam KRK itu, keterangan rencana kota. Jangan sampai nanti luasan bangunan tadi, nanti KDB-nya, koefisien dasar bangunnya melebihi dari ketentuan dari pemerintah kota. Nah nanti kita desain nanti kembali ukuran bangunan yang Bapak inginkan. Iya Pak. Nah, bangunan Bapak tadi, tanah tadi ukurannya tadi kan 200 meter persegi, 10 dikali 20. Satu kapling lah Pak. Satu kapling kan. Nah paling tidak bangunan tadi nanti kita sediakan nanti untuk garis sempadan bangunan. Nah, garis sempadan bangunan, begitu juga nanti untuk koefisien dasar hijaunya KDH. Nah, nanti kita tunggulah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kita akan siapkan nanti Pak pengajuan permohonan KRK tadi, keterangan rencana kota di Dinas PUTR. Nah, kita persiapkan, namun nanti tim akan menyusun gambar nanti Pak. Gambar kita mulai dari nanti set plan, denah, tampak, potongan dan seterusnya itu menjadi tanggung jawab kita. Nah, jadi untuk kelengkapan ini kita proses. Bapak sudah mempercayai kepada kami untuk melaksanakan atau mendampingi Bapak untuk mengerjakan dokumen teknisnya Pak. Iya Pak, betul Pak. Oke. Nah, kalau untuk bangunan ini, kira-kira Bapak bisa kasih gambaran sama kami biar bisa kami desain nanti. Itu lantai satunya kamarnya ada berapa rencana Pak? Rencana kalau di lantai pertama Pak, ruangan tamu, kamar 2 sama Kamar ruang 2. sholat 1. Di atas baru kamar 1 sama ruangan tempat apalah keluarga. Kamar mandi untuk lantai satu ada. Kamar mandi yang di belakang aja Pak, sama kamar mandi kamar utama lah. Kamar utama. Nah nanti juga itu tadi kita desain nanti kan dari sisi struktur bangunan tadi harus betul-betul kokoh bangunan Bapak tadi. Nanti juga untuk perencanaan perhitungan strukturnya nanti kita akan lakukan sondir dulu Pak nanti. Sondir tanah. Nah, kita lihat dulu kondisi tanah yang ada di lokasi tanah Bapak itu melalui sondir. Nanti kita tahu nanti bagaimana nanti untuk struktur pondasi, kolom, balok dan lain-lain lah. Maka peraturan kali ini untuk PBG ini memang lebih mengedepankan kualitas tadi dan tata ruangnya tadi Pak. Jadi untuk langkah selanjutnya kita persiapkan dulu untuk KRK, di samping nanti teman-teman mendesain untuk perencanaan teknisnya. Ada kira-kira Pak yang mau Bapak tanyakan? Maksudnya kalau untuk desain bangunannya itu bisa kami nanti mengasihkan rinciannya apa ya Pak? Sebelum digambar sama sketnya. Iya, Artinya untuk ruangan-ruangan tadi ya. Di mana nanti kamar utama, di mana ruang tamunya, di mana ruang sholat serta dapur, dan di mana yang di atas kami buat oret-oretnya dulu Pak. Ya, dan boleh. Yang penjelasan nanti kan bisa didesain oleh boleh. Nanti kita turun dulu nanti ke lokasi Pak. Kita ukur dulu luas tanah Bapak tadi. Nah, baru nanti kita juga mohon nanti bantuan dari Bapak. Memang untuk penyiapan KRK tadi nanti kita terlebih dahulu tadi menyelesaikan surat rekomendasi lurah dan camatnya Pak. Nanti ada tanda tangan sempadan batas. Untuk sempadan batas kiri, kanan, belakang itu apakah tanah kosong atau sudah ada rumah?
Tanah kosong Pak, tapi keluarga juga ya semua itu Pak. Oh, tanah kosong semuanya. Nanti Bapak tetap minta nanti semacam persetujuan dari mereka. Mereka harus tahu bahwa Bapak akan melaksanakan pembangunan. Paling tidak nanti kan terkait dengan tanah mereka, apakah nanti tanah mereka terkena atau tidak kan? Itu harus kita mintailah persetujuan mereka. Nanti melalui rekomendasi surat lurah camat itu. Nah, kita siapkan dulu nanti konsepnya, kita bantukan Bapak untuk menyusun konsepnya. Nanti kita bisa juga dampingi Bapak nanti untuk mengurus rekomendasi lurah dan camat tadi. Udah paham sampai sini Kak tahapannya Pak? Kalau ini paham lah Pak, benar Pak. Nah, waktunya tidak bisa cepat Pak ya. Nah, tidak bisa misalnya Bapak ingin 1 minggu atau 2 minggu. Karena prosesnya untuk menyusun dokumen teknis saja sudah makan waktu paling tidak 2 minggu itu Pak. Nah, tadi sondir kita siapkan dulu, sondir, menggambar, membuat perhitungan struktur, menyusun spesifikasi teknisnya. Nah, apakah ini Bapak mau cepat atau gimana? Kalau bisa Pak, ya mungkin dalam bulan ini juga Pak udah kita mulai pembangunannya Pak. Nah, harapan saya Pak, sepanjang belum selesai izinnya belum terbit, jangan dulu membangun. Oh, gitu Pak ya. Nah, kalau mungkin target 1 bulan itu kita maksimalkan, karena saya bilang tadi dokumen saja sudah makan waktu 2 minggu paling tidak. Lain hal nanti kita mengurus surat lurah camat, menunggu tim survei dari Dinas PU untuk KRK-nya. Nah, setelah itu baru kita upload nanti. Tidak serta-merta begitu selesai dokumen langsung keluar, tidak. Nah, kita upload melalui SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Kita upload berkas-berkas kita. Nah, kalau ternyata berkas kita sudah lengkap, maka akan lanjut ke tahapan konsultasi. Nah, masih ada konsultasi lagi Pak. Nanti Bapak juga harus ikut. Nah, kita konsultasi ke Dinas PU. Nanti saya akan menyampaikan perencanaan saya di hadapan TPA nanti ada TPA. TPA itu mereka lah nanti yang menilai perencanaan kita. Kalau nanti ada masukan, kita akan terima masukan tadi, kita perbaiki. Setelah itu nanti sudah selesai perbaikan, nanti Dinas PU akan mengeluarkan SKRD namanya, Surat Keterangan Retribusi Daerah. Nah, dihitunglah berapa nanti retribusi daerah terkait dengan bangunan yang kita rencanakan tadi, berapa retribusinya. Baru nanti Bapak bayarkan ke dinas, kita bayarkan nanti ke Bank Sumut. Oh, langsung ke bank Pak ya. Bank Sumut. Nah, setelah itu nanti bukti bayarnya diupload lagi, maka dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu atau dinas perizinan lah, mereka akan mengeluarkan nanti izin Bapak. Begitulah tahapannya. Nah, oke Pak. Oke lah, kalau begitu kami tunggu lah Pak. Kalau bisa secepatnya lah kami tunggu kan Pak. Ya, yang pasti kita nanti saling koordinasi, kita siapkan dulu dokumen, surat rekomendasi lurah camatnya, baru kita ajukan permohonan ke RK ke Dinas PU, baru kita tetap proses dokumen-dokumen lain. Oke Pak ya. Oke. Berarti sudah sepakat kita Pak ya. Yang penting kita jalankan, kita amanah melaksanakan proses permohonan PBG Bapak nanti. Oke Pak? Oke. Pokoknya izin pendirian nanti memang Bapak lah saya percayakan. Oke, siap. Ya. Nanti kita komunikasi lagi Pak ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak, inilah lokasi tanah yang mau kita bangun ini Pak. Oh, ini lokasinya Pak ya. Iya. Berarti ukurannya 10 kali 20 Pak ya. Berarti titiknya dari inilah yang timbunan ini Pak ya. Timbunan ini lah Pak. Oh, Di bahan-bahan sudah kita masukkan Pak. berarti bahan-bahan sudah masuk saya lihat nih Pak ya. Udah Pak. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi jangan dulu dibangun Pak ya. Iya Pak. Kalau untuk menempatkan bahan-bahan bangunan, yang penting jangan mengganggu jalan, tidak ada masalah Pak ya. Nah, macam ini kan baru Bapak timbun Pak ya. Iya Pak. Baru timbun, yang penting selesai dulu izin bangunan kita baru dibangun. Nah, jadi pada sempadan kiri dan kanan dan belakang tanah siapa aja Pak? Tanah keluarga juga Pak. Oh, yang kiri ini ada Adik adik ya? Iya. Yang kanan adik juga paling adik, kecil. yang sebelah belakang sempadan belakang? Iya punya adiknya juga. Oke. Berarti nanti itu nanti berkas
sempadan batas itu kita tanda tangankan. Begitu juga nanti ada pernyataan tidak ada sengketa, Pak. Iya. Nah, baru sekedar informasi sama Bapak dari bangunan. Iya, Pak. Dari bangunan nanti ke batas sempadan jalan itu nanti ada barometer, itu nanti diatur dalam KRK itu. Jangan terlalu ke depan kali dibangun, ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, nanti juga diatur tadi kan apakah 5 meter, 6 meter, nanti kita lihatlah nanti hasil KRK. Kalau misalnya nanti ketentuannya 6 meter atau berapa meter, dari situlah titik awal bangunan Bapak. Nah ini nanti merupakan koefisien dasar hijaunya yang tidak boleh dibangun dan digunakan untuk wilayah hijau. Iya, Pak. Dan begitu juga nanti dengan bangunan kita nanti begitu nanti dibangun, Bapak harus sesuaikanlah dengan perencanaan dokumen kita, Pak ya. Jadi Pak, ini sudah tahu lah kita lokasikan, Pak. Jadi nanti untuk kedepannya yang di awal kita sampaikan, kita selalu koordinasi lah bagaimana proses nanti permohonan PBG Bapak bisa segera diterbitkan atau diproses di aplikasi. Pokoknya saya tunggulah, Pak, kabar dari Bapak gimana selanjutnya nanti. Oke Pak. Oke Pak.